Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamar Rehat. Neng Yanti kembali lagi untuk membahas beberapa fakta yang menarik seputar dunia yang mungkin Anda belum tahu. Simak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya agar channel ini terus berkembang dan agar Neng Yanti selalu semangat berikan info unik dan fakta terupdate yang terbaik kepada kalian tentunya. Berikut fakta unik seputar dunia. Kerusuhan di Bangladesh. Situasi Bangladesh mencekam. Protes jalanan bukanlah hal baru bagi negara Asia Selatan berpenduduk 170 juta orang ini, tetapi kekerasan yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir telah digambarkan sebagai salah satu yang terburuk dalam ingatan manusia. Penyebab kerusuhan yang terjadi di Bangladesh yaitu penolakan kebijakan sistem kuota calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang diusulkan oleh pengadilan negeri. Melalui UU tersebut, kerabat veteran Perang Kemerdekaan Bangladesh pada 1971 mendapat jatah khusus 30% pos CPNS. Peraturan ini sebelumnya ditinggalkan pada 2018 karena demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi kembali terjadi besar-besaran di Bangladesh bermula ketika Pengadilan Tinggi Bangladesh kembali memberlakukan peraturan tentang kuota CPNS bagi keluarga veteran 5 Juni 2024 lalu. Demonstrasi di Bangladesh mulai pecah pada awal Juni, awalnya terbatas di lingkungan kampus. Namun, gerakan protes membesar dan berubah menjadi gelombang kerusuhan. Kerusuhan besar membuat Pengadilan Tinggi Bangladesh merevisi aturan kuota CPNS bagi keluarga veteran pada Minggu tanggal 21 bulan 7 tahun 2024. Kuota keluarga veteran yang mulanya sebesar 30% dipotong menjadi 5%. Pengadilan Tinggi Bangladesh juga menetapkan 93% pos CPNS akan diisi melalui seleksi berbasis merit atau kemampuan, sedangkan 2% kuota dialokasikan untuk etnis minoritas, difabel, dan transgender. Pemerintahan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berupaya memadamkan protes dengan memberlakukan jam malam dan perintah tembak di tempat. Pemerintah Bangladesh juga memutus jaringan internet sehingga sulit mengetahui informasi terkini dari negara di Asia Selatan tersebut. Sebelum kita lanjut, mari kita simak sedikit sepak terjang dari pemerintahan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, kenapa bisa menjadi Perdana Menteri berikut alasan dan biografi singkatnya. Lahir dari keluarga Muslim di Benggala Timur pada tahun 1947, Hasina memiliki darah politik dalam dirinya. Melansir BBC, ayahnya adalah pemimpin nasionalis Sheikh Mujibur Rahman, bapak bangsa Bangladesh yang memimpin kemerdekaan negara tersebut dari Pakistan pada tahun 1971 dan menjadi presiden pertamanya. Pada saat itu, Hasina telah membangun reputasi sebagai pemimpin mahasiswa di Universitas Dhaka. Ayahnya dibunuh bersama sebagian besar anggota keluarganya dalam kudeta militer pada tahun 1975. Hanya Hasina dan adik perempuannya yang selamat karena mereka sedang bepergian ke luar negeri pada saat itu. Sheikh Hasina pindah ke New Delhi pada akhir tahun 1975, setelah mendapat suaka atau perlindungan dari India. Namun ia dilarang memasuki Bangladesh hingga ia terpilih untuk memimpin Liga Awami Temuat ayahnya bernaung pada tanggal 16 Februari 1981 dan tiba di rumah pada tanggal 17 Mei 1981. Ia bergabung dengan partai politik lain untuk mengadakan protes jalanan pro-demokrasi selama pemerintahan militer Jenderal Hussein Muhammad Ershad. Didorong oleh pemberontakan rakyat, Hasina dengan cepat menjadi ikon nasional. Ia pertama kali terpilih untuk berkuasa pada tahun 1996. Ia mendapat pujian karena menandatangani perjanjian pembagian air dengan India dan perjanjian damai dengan pemberontak suku di tenggara negara itu. Namun pada saat yang sama, pemerintahannya dikritik karena banyaknya kesepakatan bisnis yang diduga korup dan karena terlalu tunduk pada India. Ia kemudian kalah dari mantan sekutunya yang menjadi musuh bebuyutannya, Begum Khaleda Zia dari Partai Nasionalis Bangladesh BNP, pada tahun 2001. Sebagai pewaris dinasti politik,
Kedua wanita tersebut telah mendominasi politik Bangladesh selama lebih dari 3 dekade dan dikenal sebagai Begum yang suka bertempur. Begum merujuk pada seorang wanita Muslim berpangkat tinggi. Pengamat mengatakan persaingan sengit mereka telah mengakibatkan bom bus, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar hukum menjadi kejadian yang biasa. Hasina akhirnya kembali berkuasa pada tahun 2009 dalam pemilihan umum yang diadakan di bawah pemerintahan sementara. Sebagai penyintas politik sejati, ia mengalami banyak penangkapan saat beroposisi serta beberapa upaya pembunuhan, termasuk satu pada tahun 2004 yang merusak pendengarannya. Ia juga selamat dari upaya untuk memaksanya mengasingkan diri dan banyak kasus pengadilan di mana ia dituduh melakukan korupsi. Didorong oleh gerakan pro-demokrasi pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, Hasina menjadi ikon nasional. Selain banyak kejadian yang dialaminya, ia justru mampu meningkatkan ekonomi Bangladesh. Bangladesh di bawah Hasina menyajikan gambaran yang kontras. Negara berpenduduk mayoritas Muslim ini, yang dulunya merupakan salah satu negara termiskin di dunia, telah mencapai keberhasilan ekonomi yang kredibel di bawah kepemimpinannya sejak 2009. Sekarang, negara ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan tersebut, bahkan melampaui negara tetangganya, India. Pendapatan per kapitanya meningkat 3 kali lipat dalam dekade terakhir dan Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 25 juta orang telah terangkat dari kemiskinan dalam 20 tahun terakhir. Sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh industri garmen, yang menyumbang sebagian besar total ekspor dari Bangladesh dan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, memasok pasar di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Dengan menggunakan dana negara sendiri, pinjaman, dan bantuan pembangunan, pemerintahan Hasina telah melaksanakan proyek infrastruktur besar, termasuk jembatan Padma senilai $2,9 miliar yang melintasi Sungai Gangga. Protes terbaru adalah tantangan paling serius yang dihadapi Hasina sejak menjabat, dan menyusul pemilihan yang sangat kontroversial di mana partainya terpilih kembali untuk masa jabatan parlemen keempat berturut-turut. Di tengah meningkatnya seruan agar dia mengundurkan diri, dia tetap bersikap menantang. Dia mengutuk para agitator sebagai teroris, dan meminta dukungan untuk menekan para teroris ini dengan tangan besi. Kerusuhan terbaru di Dhaka dan dimulai dengan tuntutan untuk menghapus kuota dalam pekerjaan pegawai negeri tetapi berubah menjadi gerakan anti-pemerintah yang lebih luas. Setelah pandemi, Bangladesh telah berjuang dengan meningkatnya biaya hidup. Inflasi telah meroket, cadangan devisanya telah turun drastis, dan utang luar negerinya telah berlipat ganda sejak 2016. Para kritikus menyalahkan hal ini pada salah urus pemerintah Hasina, dan mengatakan bahwa keberhasilan ekonomi Bangladesh sebelumnya hanya membantu mereka yang dekat dengan Liga Awami Hasina karena korupsi endemik. Mereka juga mengatakan kemajuan negara itu telah mengorbankan demokrasi dan hak asasi manusia, dan menuduh bahwa pemerintahan Hasina telah ditandai oleh tindakan otoriter yang represif terhadap lawan politiknya, para pencela, dan media. Pemerintah dan Hasina telah membantah tuduhan tersebut. Mengapa pemerintah Bangladesh menghadapi begitu banyak kemarahan? Namun dalam beberapa bulan terakhir, banyak pemimpin senior dari BNP ditangkap, bersama dengan ribuan pendukungnya menyusul protes anti-pemerintah, sebuah perubahan yang luar biasa bagi seorang pemimpin yang pernah memperjuangkan demokrasi multipartai. Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga telah menyatakan keprihatinan tentang ratusan kasus dugaan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan sejak 2009. Pemerintah Hasina dengan tegas membantah klaim bahwa mereka berada di balik pelanggaran tersebut, tetapi mereka juga sangat membatasi kunjungan bagi jurnalis asing yang ingin menyelidiki tuduhan tersebut. Mari kita lanjut lagi ke pembahasan. Kampus-kampus di Bangladesh juga ditutup untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Namun, kekerasan dilaporkan terus berlangsung, polisi menembaki massa dengan gas air mata, peluru karet, dan granat asap.
patut dihargai berkat jasa mereka memerdekakan Bangladesh dari Pakistan. Demonstran menilai kebijakan kuota tersebut diskriminatif dan seharusnya diganti sistem perekrutan berbasis merit. Sementara itu, oposisi Bangladesh, Partai Nasionalis Bangladesh mendukung gerakan mahasiswa dan menyatakan akan bergabung dalam demonstrasi. Namun, partai itu enggan dikaitkan dengan kerusuhan terkait demonstrasi. Belum diketahui apakah revisi peraturan kuota CPNS oleh Pengadilan Tinggi Bangladesh pada akhir pekan lalu disambut baik oleh demonstran. Pengacara yang mewakili sejumlah kelompok mahasiswa, Shah Monjurul Haq, mendesak demonstran tidak turun ke jalan usai kebijakan tersebut. Semua orang harus patuh dengan putusan ini. Saya mendesak semua demonstran untuk kembali ke rumah masing-masing, kata Haq. Ketika jam malam di Bangladesh secara bertahap telah dilonggarkan, lebih banyak pengunjuk rasa meninggal akibat luka tembak di ibu kota Dhaka. Sehingga total jumlah kematian akibat protes mahasiswa anti kuota pekerjaan publik itu menjadi 211, demikian menurut pejabat dan media lokal. Ketika dihubungi oleh Anadolu melalui telepon, pihak rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Dhaka Medical College DMCH dan pos polisi rumah sakit yang khusus memberikan informasi, menolak memberikan informasi terbaru. Namun surat kabar lokal berbahasa Inggris UAG melaporkan pada Sabtu 27 Juli 2024 bahwa 2 orang yang terluka parah meninggal Sabtu dini hari saat menjalani perawatan di DMCH. Sehingga, jumlah korban tewas akibat kekerasan baru-baru ini menjadi sedikitnya di 211 di seluruh negeri. Kemudian, lebih dari 1.600 orang yang terluka masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, kata surat kabar tersebut. Sementara itu, pemerintah mengumumkan akan melanjutkan jam malam militer pada Sabtu hingga 8 hari berturut-turut dengan mengatakan bahwa jam malam akan dilanjutkan sampai situasi membaik. Namun, jam malam tetap diberi jeda selama 9 jam mulai pukul 8 pagi. Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan pada Jumat malam 26 Juli mengatakan kepada wartawan dalam sebuah pengarahan di Dhaka bahwa lembaga penegak hukum sedang menilai situasi untuk menentukan pencabutan pemberlakuan jam malam. Meskipun tidak ada insiden yang tidak diinginkan yang dilaporkan dimanapun pada hari Sabtu, tentara terlihat berpatroli di ibu kota Dhaka. Kantor dan industri mulai dibuka Rabu lalu. Sementara itu, Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Sabtu mengunjungi beberapa rumah sakit di Dhaka untuk menanyakan kondisi orang-orang yang terluka. Kemudian, ia juga mengunjungi gedung-gedung pemerintah yang rusak yang diserang selama protes. Lebih dari 6.200 orang telah ditangkap dalam 555 kasus dalam 10 hari terakhir dari 17 hingga 26 Juli, menurut laporan surat kabar Prothom Alo pada Sabtu. Sebagian besar dari mereka berasal dari Partai Oposisi Partai Nasionalis Bangladesh BNP dan Partai Jamaat Islami Bangladesh serta mahasiswa. Protes mahasiswa yang menuntut reformasi sistem kuota pekerjaan pemerintah memaksa pemerintah untuk mengurangi kuota dari 56% menjadi 7%, termasuk 5% untuk keturunan veteran perang, setelah Pengadilan Tinggi Negara itu mengeluarkan putusan pada minggu lalu. Mengenai pemulihan jaringan internet yang ditutup pada 19 Juli untuk menghentikan disinformasi selama protes yang disertai kekerasan, Menteri Muda Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi Zunaid Ahmed Palak mengatakan bahwa keputusan akan dibuat setelah pertemuan dengan operator telepon seluler pada Minggu. Sebelumnya, Menteri tersebut mengatakan pihaknya mematikan internet pada 19 Juli untuk menghentikan disinformasi selama protes yang penuh kekerasan. Namun, kemudian dia mengklaim bahwa pusat data pemerintah rusak selama aksi protes yang memutuskan internet. Menteri Administrasi Publik Farhad Hossain pada Sabtu mengatakan bahwa kantor-kantor akan dibuka selama 6 jam dari pukul 9 hingga pukul 15 mulai Minggu hingga Selasa mengingat situasi yang disebabkan oleh gerakan reformasi kuota tersebut. Pekan lalu,
kantor-kantor dibuka selama 2 hari Rabu dan Kamis selama 4 jam. Ketegangan di Bangladesh terus meningkat, dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah akibat bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa. Setidaknya 91 orang dilaporkan tewas, termasuk 14 polisi, dalam rangkaian aksi protes yang berlangsung di Dhaka dan kota-kota lain di seluruh negeri, demikian dilaporkan oleh media Bangladesh pada Minggu. Aksi protes yang awalnya dimulai sebagai reaksi terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik semakin memanas setelah terjadi bentrokan di Universitas Dhaka. Para demonstran menuntut dihapusnya sistem kuota yang mengalokasikan 30% posisi pemerintah untuk keluarga veteran Perang 1971. Mereka menganggap sistem ini tidak adil dan penuh dengan diskriminasi serta memberikan keuntungan bagi pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan negara tersebut. Dari 14 polisi yang tewas, 13 diantaranya dibunuh dalam sebuah serangan di kantor polisi di kota Sirajganj, yang berjarak sekitar 110 km dari Dhaka. Para penyerang yang tidak dikenal mendadak menyerbu kantor polisi tersebut, menyebabkan korban jiwa dari pihak kepolisian. Pemerintah Bangladesh segera mengambil langkah-langkah darurat dengan memberlakukan jam malam di Dhaka dan kota-kota lainnya sejak pukul 18 waktu setempat atau di Indonesia pukul 19.00 WIB hingga pemberitahuan lebih lanjut. Selain itu, Senin, Selasa, dan Rabu pekan depan juga dinyatakan sebagai hari libur nasional untuk meredakan situasi yang semakin memanas. Sejumlah media lokal melaporkan bahwa di beberapa tempat di mana aksi protes berlangsung, para demonstran meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan pengunduran diri pemerintah. Dampak dari situasi ini sangat besar. Presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing Fikri Zafet Akhtar melaporkan ekonomi Bangladesh kehilangan sekitar 10 miliar dolar atau jika dirupiahkan sekitar 161.075 triliun akibat aksi protes mahasiswa, jam malam, dan pemutusan jalur komunikasi. Dari keterangan laporan petugas polisi saat kejadian berlangsung yaitu, laporan polisi juga menyebutkan ribuan pengunjuk rasa sempat menyerang sebuah rumah sakit umum utama di daerah Shahbag, Dhaka, dan membakar beberapa kendaraan. Seorang petugas polisi, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP bahwa seluruh kota telah berubah menjadi medan pertempuran. Dan di daerah utara, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang memblokir jalan raya utama. Sedikitnya 91 orang tewas di seluruh negeri, kata polisi dan dokter. Polisi mengatakan pengunjuk rasa menyerang petugas, termasuk menyerbu sebuah stasiun di kota Enayatpur di timur laut. Mereka menyerang kantor polisi dan membunuh 11 polisi, kata Biji Basak, Wakil Inspektur Jenderal. Berikut keterangan dari media dan pengunjuk rasa Bangladesh mengatakan polisi sebagian besar bertanggung jawab atas meningkatnya jumlah korban tewas. Pemerintah mengatakan bahwa petugas hanya pernah melepaskan tembakan untuk membela diri atau melindungi properti negara. Sekarang, ribuan orang menyerukan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang telah memerintah negara itu sejak 2009, untuk mengundurkan diri. Pemerintah telah menanggapi dengan menerapkan jam malam nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terus memutus akses internet di beberapa bagian negara itu. Protes sempat mereda selama beberapa hari, tetapi kemudian berubah menjadi gerakan anti-pemerintah, dan para mahasiswa kini menuntut keadilan bagi para korban kebrutalan polisi selama aksi unjuk rasa tersebut. Selama sebulan terakhir, lebih dari 200 orang telah tewas, ribuan orang terluka, dan sekitar 10.000 orang ditangkap sehubungan dengan aksi protes tersebut. Sekitar 300 orang telah tewas sejauh ini menurut kantor berita AFP, dengan sedikitnya 94 orang tewas pada hari Minggu saja, termasuk 13 petugas polisi, angka korban terburuk dalam satu hari dari semua demonstrasi dalam sejarah Bangladesh baru-baru ini. Ternyata bukan hanya itu saja penyebab kerusuhan yang terjadi di Bangladesh,
Berikut keterangan atau pemicunya kemarahan dari para demonstrasi yaitu 1. Kebijakan diskriminatif yang memprioritaskan keluarga veteran perang. Protes, yang telah berlangsung sejak awal Juli, dimulai dengan tuntutan damai dari mahasiswa untuk menghapus kuota dalam pekerjaan pegawai negeri, sepertiganya diperuntukkan bagi keluarga veteran dari Perang Bangladesh untuk kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971. Melansir BBC, para pegiat berpendapat bahwa sistem itu diskriminatif dan perlu dirombak, tetapi meskipun tuntutan mereka sebagian besar dipenuhi, protes tersebut telah berubah menjadi gerakan anti-pemerintah yang lebih luas. Hasina tetap menantang, menggambarkan mereka yang berdemonstrasi menentang pemerintahannya sebagai teroris yang ingin mengganggu stabilitas negara. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerukan diakhirinya kekerasan yang mengejutkan tersebut dan mendesak agar politisi dan pasukan keamanan Bangladesh menahan diri. Pemerintah harus berhenti menargetkan mereka yang berpartisipasi secara damai dalam gerakan protes, segera membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, memulihkan akses internet penuh, dan menciptakan kondisi untuk dialog yang bermakna, kata Kepala Hak Asasi Manusia, Volker Turk dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu. 2. Jumlah pengangguran terus meningkat. Apa yang telah berubah menjadi kampanye pembangkangan sipil nasional belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bukan mahasiswa lagi, tampaknya orang-orang dari semua lapisan masyarakat telah bergabung dalam gerakan protes, kata Samina Lutfa, asisten profesor sosiologi di Universitas Dhaka, kepada BBC. Protes telah berlangsung lama. Meskipun Bangladesh merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, para ahli menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum menghasilkan lapangan pekerjaan bagi lulusan universitas. Perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 18 juta pemuda Bangladesh tengah mencari pekerjaan. Lulusan universitas menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Bangladesh telah menjadi pusat ekspor pakaian siap pakai. Negara ini mengekspor pakaian senilai sekitar 40 miliar dolar Amerika ke pasar global. Sektor ini mempekerjakan lebih dari 4 juta orang, banyak di antaranya adalah perempuan. Namun, lapangan pekerjaan di pabrik tidak cukup untuk generasi muda yang bercita-cita tinggi. 3. Pembangunan ekonomi hanya menguntungkan orang dekat Sheikh Hasina. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina selama 15 tahun, Bangladesh telah mengubah dirinya dengan membangun jalan, jembatan, pabrik, dan bahkan rel kereta bawah tanah baru. Pendapatan per kapitanya telah meningkat 3 kali lipat dalam dekade terakhir dan Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 25 juta orang telah terangkat dari kemiskinan dalam 20 tahun terakhir. Namun banyak yang mengatakan bahwa sebagian dari pertumbuhan itu hanya membantu mereka yang dekat dengan Liga Awami pimpinan Hasina. Lutfa berkata, kita menyaksikan begitu banyak korupsi. Terutama di antara mereka yang dekat dengan partai yang berkuasa. Korupsi telah berlangsung lama tanpa ada hukuman. 4. Skandal korupsi yang merebak. Media sosial di Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir telah didominasi oleh diskusi tentang tuduhan korupsi terhadap beberapa mantan pejabat tinggi Hasina, termasuk mantan kepala militer, mantan kepala polisi, pejabat pajak senior, dan pejabat perekrutan negara. Pada pertengahan Juli, Hasina berjanji akan bertindak melawan korupsi dan mengakuinya sebagai masalah yang sudah berlangsung lama. Dalam konferensi pers yang sama di Dhaka, dia mengatakan telah mengambil tindakan terhadap seorang asisten rumah tangga setelah dia diduga mengumpulkan 34 juta dolar. Dia tidak mengidentifikasi orang tersebut. Reaksi media Bangladesh adalah bahwa uang sebanyak ini hanya dapat dikumpulkan melalui lobi untuk kontrak pemerintah, korupsi, atau penyuapan. Komisi Anti Korupsi di Bangladesh telah meluncurkan penyelidikan terhadap mantan kepala polisi Benazir Ahmed yang pernah dianggap sebagai sekutu dekat Hasina atas tuduhan mengumpulkan jutaan dolar yang diduga melalui cara-cara ilegal. Ia membantah tuduhan tersebut.
Berita ini tidak luput dari perhatian masyarakat biasa di negara tersebut yang tengah berjuang menghadapi meningkatnya biaya hidup. 5. Kritikus pemerintah menghilang tanpa jejak. Selain tuduhan korupsi, banyak aktivis hak asasi manusia menunjukkan bahwa ruang bagi aktivitas demokrasi telah menyusut selama 15 tahun terakhir. Selama 3 pemilihan berturut-turut, tidak ada proses pemungutan suara yang kredibel, bebas, dan adil, kata Meenakshi Ganguly, Direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, kepada BBC. Hasina mungkin telah meremehkan tingkat ketidakpuasan masyarakat karena hak demokrasi paling mendasar untuk memilih pemimpin mereka sendiri ditolak, kata Ganguly. Partai Nasionalis Bangladesh, BNP, yang beroposisi utama memboikot pemilu pada tahun 2014 dan 2024 dengan mengatakan bahwa pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin dilakukan di bawah Hasina dan bahwa mereka ingin pemungutan suara diadakan di bawah pemerintahan sementara yang netral. Hasina selalu menolak tuntutan ini. Kelompok hak asasi manusia juga mengatakan lebih dari 80 orang, banyak dari mereka adalah kritikus pemerintah, telah menghilang dalam 15 tahun terakhir, dan bahwa keluarga mereka tidak memiliki informasi tentang keberadaan mereka. Pemerintah dituduh membungkam perbedaan pendapat dan media, di tengah kekhawatiran yang lebih luas bahwa Hasina telah menjadi semakin otokratis selama bertahun-tahun. Namun, para menteri membantah tuduhan tersebut. Kemarahan terhadap pemerintah dan partai yang berkuasa telah terakumulasi sejak lama, kata Lutfa. Orang-orang menunjukkan kemarahan mereka sekarang. Orang-orang melakukan protes jika mereka tidak memiliki jalan keluar yang tersisa. Sekian pembahasan tentang fakta terbaru yaitu kerusuhan yang terjadi di Bangladesh. Apabila ada misinfo dan salah penyebutan nama, tempat dan yang lain sebagainya, mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Kalau ada dari kalian yang ingin dibuatkan konten tentang fakta lain, silahkan tulis di kolom komentarnya juga. Neng Yanti sebisa mungkin buatkan. Terima kasih sudah menonton channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentarnya juga. Bila video ini bermanfaat atau berguna untuk kalian silahkan share ke teman kalian ya. Biar teman kalian juga bisa sama-sama tahu. Akhir kata dari Neng Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun sahabat, sahabat bersama rangka.